Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Baca Sejarah. Kali ini ada konten yang sangat menarik, yaitu tentang ramalan Jayabaya tahun 2001. Bagaimana selengkapnya dan ulasannya tentang ramalan Jayabaya yang paling fenomenal dan paling terkenal ini. Check it out, jangan skip videonya guys. Terima kasih. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sebagian masyarakat Indonesia sering mengkaitkan sebuah peristiwa dengan ramalan Jayabaya. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, nama Kediri tak bisa dipisahkan dari tokoh yang sangat terkenal dan melegenda, yakni Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Warameswara Madusudana Watarana Nindita Parakrama Digjaya Tunggadewa nama Jayabaya Lancana. Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Notonogoro. Berarti kalau yang akhirannya no akan bisa jadi presiden ya, kayak Soekarno, kayak Soeharto. Nah itu go dan ro-nya apa? Mungkin goro-goro. Admin juga nggak tahu apa yang namanya goro-goro, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Namun selain Notonogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya. Seperti apa ramalannya yang diyakini benar-benar terbukti? Mari kita ulas. Jawa akan terpecah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Arcio Santos PhD dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found, disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati. Namun segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana maha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera, menenggelamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara. Kejadian itu diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu. Apa yang diteliti oleh Arsia tersebut, menurut ahli sejarah Kediri, Kituwu sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Jangka Jayabaya. Menurut Kituwu, itu masuk dalam periodisasi zaman besar kedua yang disebut dalam Jangka Jayabaya adalah zaman Kalijaga, artinya zaman tumbuhan. Di Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lain mengalami perubahan, yakni terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Raja Jayabaya juga banyak memberikan perlambang dan sindiran yang bisa dibuktikan hingga sekarang. Contohnya, fenomena seks bebas yang hingga kini masih sering terjadi di masyarakat. Menurut paranormal asal Kediri, Kituwu, Jawa Timur, kemahiran Prabu Jayabaya ini dia dapatkan dari Syekh Samsuddin Al-Wasil. Kitab Jangka Jayabaya memprediksi akan terjadi praktek korupsi di tanah air yang dulu masih bernama Nusantara. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya. Perlambang itu adalah akeh janji ora ditetepi, akeh wong ngalanggar sumpah dewe. Artinya banyak orang-orang melanggar janji dan sumpah jabatan yang diartikan untuk para pejabat banyak dilanggar. Misalnya oknum hakim yang berkhianat, oknum yang korupsi, dan lain-lain sebagainya. Akeh menungso mung ngutamaken duit, lali kemenungsan, lali kebecikan, lali sanak, lali kadang. Artinya banyak manusia yang hanya mengutamakan uang
lupa peri kemanusiaan, dan lupa akan kebaikan dan saudara. Menurut Kitu, dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa mendatang seperti sekarang. Jaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari kini sudah tak bisa didengar lagi dalam radius 5 km. Beberapa sindiran tersebut antara lain, pusuk yang anak keret melaku tanpa pacaran, tanah Jawa kalungan wesi, perahu melaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang gedungnya pasar ilang, kumandange iku tandayin tekane jaman Jayabaya wis jeda. Kalau diterjemahkan, besok sudah ada kereta berjalan tanpa kuda. Tanah Jawa berkalung besi, artinya adanya kereta api. Perahu berjalan di atas angkasa, artinya terciptanya pesawat terbang. Sungai hilang kedungnya, artinya kehilangan sumber air, dan ini sudah terbukti. Termasuk pasar hilang kumandangnya di mana zaman dahulu. Pasar di pagi hari seperti suara lebah, karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar di radius 5 km. Selain memprediksi munculnya teknologi pesawat terbang dan kereta api, dalam kitab Jangka Jayabaya juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja dan mencari uang. Pengen duit mudah ya pesugihan, aduh jangan deh, bahaya guys. Perlambang tersebut mengatakan akeh wong nyambut gawe ape-ape pada kerasa isin, luwih utama ngapusi wegah nyambut gawe kepenak ngumbar nafsu angkara murka ngagede kake duraka. Artinya banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya seperti mencari pesugihan. Banyak orang mengumbar nafsu angkara murka dan memperbesar perbuatan durhaka. Raja Jayabaya sudah memprediksi sejak dulu bahwa Pulau Jawa akan banyak digenangi banjir. Zaman itu disebut olehnya zaman Kalatirto. Zaman Kalatirto adalah zaman air. Di Jawa sering terjadi banjir karena Sang Hyang Rajagana yang bertahta di negara Purwocarito sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan. Dihitung mulai tahun 300 sampai 400 tahun Surya atau mulai tahun 310 sampai 412 tahun Chandra. Aduh, tahun apa itu? Coba di komen guys, di kolom komentar, admin kasih tahu ya. Sakali ono takjub merasakan kesegaran air kelahi tenggorokannya. Inilah pertama kalinya anggota batalion 153 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang merasakan air kelapa muda. Ono muda begitu terkesan dengan keramahan penduduk di Cilacap, Jawa Tengah. Walau tak banyak interaksi dan terbatas kendala bahasa, Ono merasa disambut baik di Pulau Jawa. Ono kemudian mengerti masyarakat begitu mempercayai ramalan Jayabaya. Akan ada orang-orang berkulit kuning yang akan melepaskan pendudukan Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih. Mereka percaya orang itulah para tentara Jepang. Selama bertugas di Indonesia, Ono lebih banyak kecewa melihat sikap para tentara Jepang lain, apalagi masa 1943 sampai awal 1945, di mana tidak ada perang di Jawa. Kemudian Ono melarikan diri dari militer Jepang dan bergabung dengan tentara Indonesia. Ono pun mengubah namanya menjadi Shigeru, sehingga para veteran Jepang mengenalnya sebagai Rahmat Shigeru Ono. Dia kemudian berjuang bersama para pemuda. Dia melatih mereka dan memimpin gerilyawan Indonesia berperang melawan Belanda. Nah, itulah sekelumit dari ramalan Jayabaya yang sudah terbukti.
untuk di tahun 2021 nanti kita akan membuat konten dan videonya tentang ramalan Jayabaya tahun 2021. Itu hanya ramalan, jangan 100% dipercaya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.